Ujang, maafkan saya. Selama ini saya menekan kamu, bahkan hampir menghancurkan hidupmu. Pagi ini terasa begitu sunyi, bahkan suara burung pun seperti terdengar lebih jauh dari biasanya. Sejak ayah pergi, rasanya dunia ini sangat berubah. Tidak ada lagi yang menuntunku, tidak ada lagi yang mengingatkanku. Semuanya harus kupikirkan sendiri. Hasil buruan ini memang cukup untuk makan, tapi untuk masa depan, untuk hutang-hutang ayah, itu masih sangat jauh. Aku tidak boleh menyerah, tidak boleh. Ayah, aku tahu kau selalu percaya padaku. Aku akan buktikan. Aku akan bertanggung jawab, meskipun jalannya sangat berat. Oi Jang, dari mana lo? Biasa Dul, dari hutan cari buruan. Ada dapat banyak, Jang? Kalau banyak atau sedikitnya, ya tergantung kita bersyukur aja, Din. Gua benar-benar kagum sama lu, Jang. Gak usah memuji untuk menjatuhkan, Din. Gua beneran, Jang. Gak ada niat sedikit pun buat ngejatuhin lu. Yang gua tahu, lu dari kecil hidup sederhana, jauh dari kata cukup. Tapi walaupun begitu, lihat sekarang, keahlian lu luar biasa. Tidak semua orang bisa seperti lu, Jang. Udah, Din. Jangan memuji berlebihan. Lagian ya, Jang, lu tidak hanya berburu, tapi juga memahami hutan, daun, akar, bahkan racun pun bisa lu jadikan obat. Itu ilmu yang tidak sembarangan, Jang. Elah. Lu terlalu memuji Ujang, Din. Sini ya, gua kasih tahu. Kalau memang iya Ujang sehebat itu, lah, kenapa hidupnya masih susah? Susah gimana maksud lu, Dul? Ujang gua denger-dengar juga gak pernah nyusahin orang lain atau utang sana sini. Lah, itu. Masa lu nggak tahu, Din? Emang apaan, Dul? Kalau nggak dikasih tahu, ya mana gua tahu. Sini gua bilangin. Kalau emang iya Ujang sehebat yang diceritakan itu, Din, kenapa masih belum bisa melunasi hutang ayahnya? Ya kan, Jang? Lu pasti masih ngutang banyak kan sama Pak Dharma? Iya, emang benar, Din. Ya mau gimana lagi, gua bakalan tetap usaha kok buat lunasin semua hutang-hutang ayah. Iya, itu kan beda, Dul. Hutang itu kan soal ayahnya, bukan soal Ujang. Lah, iya itu kan sama aja. Yang penting gak punya uang. Sini ya, Dul, gua kasih tahu. Hidup itu tidak selalu tentang uang. Kita kadang dihadapkan dengan berbagai masalah. Tergantung diri kita sendiri yang menyikapi. Coba lihat, ada orang yang diuji dengan kesabaran, ada juga yang diuji dengan harta, bahkan ada juga orang yang masalahnya datang silih berganti, Dul. Ya tetap aja, kenyataannya dia masih punya beban. Dan beban itu tidak akan hilang sampai dia membayarnya. Jangan kalian kira paman gua Dharma akan melupakan begitu saja. Udah capek ngomong sama kalian. Mending gua pergi mancing dulu ya. Dasar Dul. Emang kebiasaan gak bisa menghargai usaha orang.
Sama aja kayak Pak Dharma pamannya. Udah Jang, gak usah didengerin. Badul ngomong itu kan lu tahu orangnya gimana. Hehehe, iya Din, santai aja. Wah, أشهد أن لا إله إلا الله. Ujang, cepat keluar kamu. Ujang. Iya Pak, maaf, saya tadi lagi sholat. Ada apa ya Pak? Cari saya malam-malam begini. Ada apa? Ujang, dengar ya. Kamu pikir saya ini orang yang bisa terus menunggu tanpa batas? Sudah terlalu lama saya bersabar. Hutang ayahmu itu bukan hal yang kecil. Maaf sebelumnya Pak. Saya tahu. Setiap hari saya memikirkan itu. Saya tidak pernah tenang, tapi keadaan saya memang belum memungkinkan, Pak. Sekali lagi, saya mohon maaf ya, Pak. Hah? Keadaan? Semua orang juga punya keadaan, Jang. Tapi tidak semua orang mengabaikan tanggung jawabnya. Sekali lagi maaf ya, Pak. Saya tidak pernah mengabaikan. Pak, saya hanya butuh waktu untuk bisa berusaha dan mencari uang untuk melunasi semua hutang-hutang ayah saya, Pak. Hah? Waktu? Sampai kapan, Jang? Sampai kamu tidak bisa apa-apa seperti ayahmu dulu? Hah? Loh, jangan samakan saya dengan kegagalan ayah saya dulu, Pak. Dulu, ayah saya berhutang kepada bapak itu karena kesalahan keluarganya sendiri, Pak. Dan sekarang, semuanya pergi meninggalkan saya. Jadi, sekarang saya sedang berusaha. Baiklah kalau begitu. Buktikan. Jangan hanya bicara. Baik, Pak. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Katakan saja, saya akan coba. Begini saja. Kamu, Jang, jaga kebun singkong saya setiap malam. Akhir-akhir ini, babi hutan sering merusaknya. Kalau kamu gagal, sebagai gantinya, semua kerugian menjadi tanggung jawabmu. Saya tahu itu berat, tapi saya harus terima. Saya tidak akan lari. Baiklah, Pak. Saya akan terima apa yang Bapak katakan. Ya. Bagus sekali. Baiklah, saya permisi dulu. Sepertinya malam ini terasa beda. Angin lebih dingin dan suasana lebih sunyi. Biasanya ini pertanda sesuatu akan terjadi. Lebih baik aku harus lebih waspada. Kalau benar babi hutan itu datang, aku harus tepat, tidak boleh salah. Ini bukan hanya soal kebun, tapi soal tanggung jawabku juga. Tunggu, suara apa itu? Jelas sekali, pasti ada sesuatu di balik semua itu. Maafkan aku tidak punya pilihan. Bismillah. Pasti tepat sasaran. Loh, kenapa tidak ada apa-apa? Apa babi hutannya lolos?
Astagfirullah, ini bukan hewan, ini manusia. Tidak, tidak mungkin. Kami bukan manusia, dan kau sudah membuat kesalahan besar. Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Aku kira kalian babi hutan yang merusak kebun. Manusia memang selalu punya alasan setelah menyakiti makhluk lain. Kalau aku ingin lari, aku pasti sudah pergi. Tapi aku tetap di sini. Aku ingin memperbaiki kesalahan ini. Tolong aku. Racun itu sangat kuat. Aku tidak bisa menahannya. Tolong. Izinkan aku membantu. Aku tahu cara menghentikannya. Aku tidak akan menyakiti lagi. Jika kau berbohong, kau akan menyesali seumur hidupmu. Aku siap menanggungnya. Baiklah, ayo cepat tolong saudariku. Ini adalah daun-daun obat dari hutan. Ini bisa menghilangkan racun dari sumpitku itu. Jadi, ini agak sakit. Kamu harus bisa menahannya. Baiklah, ayo cepat. Tolong aku. Tahan sebentar, aku akan mencabutnya perlahan. Setelah itu, racunnya akan berhenti menyebar. Ayo lakukan dengan cepat. Aku hampir tidak kuat menahannya. Bismillah. Aduh, sakit. Sudah, sekarang aku oleskan ramuan ini. Ini akan menetralkan racun. Syukurlah, lukanya benar-benar menutup. Ini bukan ilmu biasa. Terima kasih sudah mau membantuku. Kau pasti bukan manusia biasa. Aku hanya melakukan apa yang sebenarnya harus aku lakukan. Sekali lagi, terima kasih. Kau telah menyelamatkanku. Meskipun kau yang melukai. Dan itu tidak mudah dilakukan oleh manusia biasa. Aku hanya menebus kesalahanku, tidak lebih. Terimalah ini. Jangan ditolak. Ini bukan sekedar hadiah, tapi bentuk penghargaan dari kami. Tidak usah, aku tidak mencari imbalan. Dan karena itu, kau pantas menerimanya. Terimalah, aku yakin ini pasti sangat berguna untukmu. Baiklah. Terima kasih banyak. Wah, badanku sakit-sakit semua. Tak kusangka aku bertemu siluman babi itu. Syukurlah aku bisa selamat. Oh iya, bungkusan. Apa isi bungkusan ini? Hah? Tidak mungkin. Ini benar-benar emas dan permata. Loh, kok sebanyak ini? Ya Allah, ini jawaban dari semua kesulitanku selama ini. Dan akhirnya cukup untuk melunasi semua hutang ayah. Ayah, aku akhirnya bisa. Assalamualaikum Pak Dharma, ini saya Ujang. Iya, sebentar. Pak Dharma, ini semua untuk melunasi hutang ayah saya. Saya harap dengan ini semuanya selesai. Loh, aku tidak percaya. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Apa jangan-jangan kau mencuri? Saya tidak mencuri, Pak. Saya hanya menolong seseorang dan mendapatkan imbalan sebanyak ini. Tidak mungkin hanya dengan menolong bisa menghasilkan sebanyak ini. Keyakinan saya, jika dilakukan dengan tulus,
Semuanya mungkin saja bisa terjadi, Pak. Apa buktinya? Begini, Pak. Tadi malam أشهد أن لا إله إلا الله. Apa iya hanya dengan menolong siluman babi bisa mendapatkan hadiah sebanyak itu? Kali ini aku akan membuktikan aku tidak kalah dari anak itu. Akhirnya tertangkap. Hahaha. Hai siluman babi, aku akan membantumu. Siapa kau? Kau pasti datang dengan niat buruk. Kami bisa merasakannya. Aku hanya ingin seperti dia. Aku ingin mendapatkan apa yang dia dapatkan. Kau tidak punya ketulusan itu. Dasar manusia serakah. Aku bisa bayar. Aku punya harta. Kami tidak butuh itu. Dasar manusia tamak dan serakah. Kau akan menyesali telah melukai adikku. Tidak, tolong. Jangan. Tolong. Di malam itu menjadi malam yang kelam. Pak Dharma terluka parah diserang siluman babi. Dan semua berita tersebut tersebar luas ke seluruh pelosok desa. Aku salah. Aku terlalu serakah. Aku tidak pernah bersyukur. Aku hanya ingin lebih dan lebih. Aduh. Pak Dharma, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pintunya tidak dikunci. Pak Dharma, Bapak kenapa, Pak? Begini, Jang. Ujang,
Maafkan saya. Maafkan saya ya Ujang. Sudah Pak, tenang. Saya akan mengobati luka Bapak. Jangan bergerak, racunnya masih ada Pak. Bagaimana Pak? Apa masih sakit? Sudah tidak terlalu sakit, Jang. Jang, kenapa kamu masih menolong saya setelah semua yang saya lakukan padamu? Sudah Pak, tidak usah terlalu difikirkan. Karena menolong itu tidak perlu alasan. Ujang, maafkan saya. Selama ini saya menekan kamu, bahkan hampir menghancurkan hidupmu. Sudahlah Pak. Semua orang bisa salah Pak. Yang terpenting mau untuk berubah. Mulai hari ini saya ingin berubah. Saya tidak ingin lagi hidup dengan hati yang kotor. Alhamdulillah, syukurlah Pak. Selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan untuk berubah. Kebaikan yang kita lakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Ia akan kembali dengan cara yang tidak kita duga.